Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kakara Project. Kali ini di konten Kakara Misteri bersama saya Dadan akan membagikan salah satu pengalaman misteri saya pribadi dan berikut ceritanya. Kejadian ini terjadi pada sekitar tahun 2014 yang dimana saya sedang mengerjakan tugas akhir di salah satu kampus di Soekarno-Hatta bersama kedua teman saya yaitu Galih dan Furkon. Singkat cerita, kami bertiga mengerjakan tugas akhir ini di rumah Galih bertempat di daerah Antapani, dan waktu tidak terasa kita mengerjakan dari siang hari hingga larut malam. Terlepas kami mengerjakan skripsi bersama di rumah Galih, saya dan Furkon segera bergegas untuk pulang. Nah, di sini saya memutuskan untuk ikut menginap di rumah Furkon dikarenakan memang jarak rumah saya dengan rumah Galih itu cukup jauh. Namun dari rumah Furkon itu lumayan dekat, dan Furkon pun mengizinkan saya untuk ikut menginap di rumahnya. Nah, kejadian ini saya alami di rumah Furkon yang dimana bertempat di Jalan Buah Batu. Singkat ceritanya, saya dan Furkon sudah sampai di rumahnya. Pada saat itu saya tidak menyadari bahwa saya mengerjakan skripsi itu di hari Kamis atau malam Jumat. Sesampainya di kamar Furkon pun langsung tertidur lelap di situ, dan saya pun masih terbangun. Nah, pada saat itu saya mencoba untuk menyalakan televisi. Kebetulan di kamarnya Furkon itu terdapat suatu televisi televisi yang berbentuk tabung. Nah, itu TV yang masih tidak ada remote. Jadi untuk menggunakan remote-nya itu harus menggunakan tangan dan harus mendekat ke TV-nya itu sendiri. Yang dimana saya tidak sengaja menonton salah satu acara televisi misteri, dan kejadian mistis saya itu pun terjadi. Berawal kejadian itu saya alami dan saya dengar ada sebuah ketukan di sebuah kaca atau jendela kamar teman saya ini sebanyak 3 kali, yang itu lumayan membuat saya kaget. Dan karena memang ketukan itu agak sedikit keras, namun teman saya ini yang sudah tertidur duluan karena mungkin memang capek sehingga dia tidak terbangun pada saat waktu itu. Nah, saya pun agak sedikit menghiraukan setelah kejadian itu. Namun selang beberapa menit kemudian saya pun terkaget lebih lanjutnya pada saat melihat televisi jadul itu pun mati secara tiba-tiba. Dan pada saat itu kondisinya TV itu tidak menggunakan remote jadi harus menggunakan tangan untuk memencet tombolnya. Nah, dari situ saya pun agak sedikit ketakutan dan bergegas untuk tidur langsung. Nah, setelah kejadian itu saya langsung menceritakan
ke teman saya ini Furqon dan menceritakan kembali apa yang saya alami di kamarnya itu. Dan Furqon pun tidak memungkiri untuk kejadian itu memang pernah dialami oleh Furqon itu sendiri ya. Karena memang yang cukup mengagetkan pada saat Furqon menjelaskan apa yang saya alami saat malam itu, ternyata di jendelanya kamar Furqon itu yaitu tembok tetangga ternyata. Jadi tidak ada akses untuk masuk ke kamar Furqon itu sendiri. Nah, kan di situ saya pun sudah agak sedikit kapok juga untuk menginap di rumah teman saya ini. Nah, cuman karena memang untuk Furqon itu sendiri dia sudah terbiasa mendengar hal-hal yang seperti itu. Dan memang apa yang disampaikan oleh Furqon itu sebuah perkenalan untuk teman-temannya yang baru menginap di rumah Furqon. Jadi itulah salah satu pengalaman mistis saya yang saya alami di salah satu rumah teman saya yang berlokasi di Buah Batu. Saksikan kembali cerita Kakara Misteri di episode selanjutnya hanya di channel Kakara Project.